Halo sobat investor, kembali lagi di channel saya. Oke, karena fundamental nggak pernah bohong ya, jadi saya mau sharing satu konten yang nantinya akan dibahas terus ya, mengenai cara memilih dan menghitung harga wajar saham ya. Dalam memilih saham yang murah dan value investing ya, ada beberapa yang saya jadikan parameter sebagai perhitungan. Ini terima kasih kepada channel-channel YouTube yang sudah menjadi panutan saya seperti eh, Rifan Kurniawan, kemudian Dodi Bicara Investasi, kemudian Bang William ya. Dan ada beberapa channel YouTube yang saya kurang ingat. Saya belajar dari sana, jujur saya tidak membaca buku, tapi saya pelajari perhitungan-perhitungan yang mereka sampaikan. Dan saya juga lakukan penyesuaian-penyesuaian tersendiri. Yang pertama, dalam menghitung harga wajar saham itu, eh, kita lihat revenue-nya. Kita lihat ya, mulai dari laporan keuangannya itu, revenue-nya naik atau tidak, kemudian net income-nya juga naik atau tidak, PE rasionya apakah sudah mahal, sudah tinggi atau belum. Saya batasi di bawah 10%, kalau misalkan revenue naik, net income naik, PE rasionya juga masih kecil, dan perusahaannya bagus, ini bisa dilirik. Kemudian tentunya bagi dividen ya, cek apakah ada bagi dividen atau tidak. Biasanya yang saya paling menarik itu di atas 3% lah dividennya. Kemudian kita cek apakah EPS-nya bertumbuh, kemudian ROE-nya apakah di atas 7%, kemudian ROA-nya di atas 7% juga, dan net profit margin-nya apakah di atas 8%. Nah, untuk ketiga ini kita bisa sesuaikan, terutama pada net profit margin, kita bisa menghitung berdasarkan ROA dan ROE-nya. Kemudian PBV. Nah, PBV juga kita lihat dan kita sesuaikan dengan ROE-nya. Kemudian lakukan metode cross komparatif. Nah, berikut ada 10 parameter yang menjadi acuan saya. Kemudian bagaimana cara penyesuaian-penyesuaian. Pertama itu PE rasio. PE rasio pada valuasi aplikasi Stockbit ya. Saya menghitung berdasarkan metode PE rasio ini, biasanya saya pilih average 3 tahun atau PE 12 bulan terakhir. Kemudian yang kedua itu PBV, PBV PS ROE. Nah, di sini ada penyesuaian. Jika ROE-nya 10%, maka PBV-nya sama dengan 1. Jika ROE-nya 20%, maka PBV-nya sama dengan 2. Dan jika ROE-nya 30%, maka PBV-nya sama dengan 3. Nah, ini penyesuaian-penyesuaian yang saya lakukan ya, berdasarkan beberapa panduan ataupun rujukan-rujukan dari para investor yang lain. Nah, rumusnya nanti dihitung book value per share dikali VBV yang sudah disesuaikan. Misalkan VBV dari laporan keuangannya itu setelah kita hitung VBV-nya itu dia 1. Kemudian ternyata ROE-nya itu sama dengan 25%. Nah, maka penyesuaian ini kita hitung untuk menghitung berdasarkan rumus PBV, kita pakai minimalnya harusnya kan 25% itu sama dengan 2 kan PBV-nya. Maka kita pakai rumus 2. Kita ambil contoh di perhitungan setelah ini ya, setelah saya menjelaskan terkait parameter dan cara menghitung harga wajar, saya akan praktekkan seperti itu. Kemudian selanjutnya lakukan metode cross komparatif. Nah, untuk ini ada catatan khusus, jadi batas bawah kita menentukan harga net profit margin berdasarkan ROA. Untuk batas bawah, net profit-nya itu sama dengan 70% dikali ROE atau ROA. Nah, untuk ROE dan ROA itu harus disesuaikan. Untuk ROE biasanya lebih bagus untuk saham keuangan ya. Jadi return on equity-nya
itu harus tinggi untuk bank, keuangan-keuangan finansial yang berhubungan. Kemudian ROA yang berhubungan dengan aset, ROA-nya harus tinggi. Untuk saham-saham yang berhubungan dengan manufaktur, kemudian teknologi manufaktur ya seperti itu, yang berhubungan dengan aset-aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Maka untuk menentukan batas-batasnya, net profit margin kita sesuaikan lagi. 70% kali RO atau FE, kemudian batas atasnya 70% dikali ROA tambah ROE. Nanti dapat harga batas atas NPM-nya. Kemudian dilakukan rata-rata perhitungan nilai wajar TBV 3 tahun. Bisa pakai aplikasi Stockbit ya untuk melihat TBV rata-rata 3 tahun, dan tentunya kita lihat margin of safety-nya. Kalau saya membatasi, kalau misalkan mau membeli saham minimal 20% lah margin of safety-nya. Jadi dalam 20% biasanya saya ambil untuk lebih lebih yakin, masuk akal, ambil sekitar 15%. Seperti itu. Oke teman-teman, itu dalam parameter-parameter yang saya gunakan dalam menghitung harga wajar saham. Jadi selanjutnya saya akan coba menghitung harga saham yang pertama ya, yaitu NGA. Tapi nanti di video selanjutnya jangan lupa ditonton, jangan lupa di-share dan di-like. Tonton terus, selanjutnya bakal saya hitung harga wajar saham yang lainnya. Terima kasih.